semua. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, karena tadi sudah habis semua, maka kita berdoa ya. Silakan ketua kelas menyiapkan dan menghidupkan. Siap, berdoa mulai. Yang berkegiatan yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan P5. Sebelum Ibu menyampaikan tentang P5 ini, ayo. Adakah yang tahu di antara kalian tentang sampah? Apakah sampah itu? Kotoran. Bagus. Kemudian sampah itu dibagi menjadi berapa? Dua. Coba apa saja? Jadi kalian sudah mengenal tentang sampah itu. Nah, untuk kali ini supaya kita lebih tahu, supaya bagaimana tahu kita cara memilah sampah, bagaimana kita cara mengolah sampah. Nah, pada kali ini akan kita lihat, akan kita dengarkan, akan kita pelajari tentang sampah ya, sosialisasi tentang sampah supaya kita baik itu di lingkungan sekolah ataupun di rumah senantiasa apa? Senantiasa hidup bersih. Untuk itu mari kita saksikan bersama ya tentang sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk,
dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi melihat dari tayangan tadi, tentunya kita sudah tahu bahwa sampah itu tadi dibagi menjadi berapa? 2. Ada sampah apa saja? Organik dan anorganik. Anorganik seperti apa? Apa lagi? Intinya tadi ada 2 ya pembagian pemilahan sampah, yaitu organik dan anorganik. Jadi ketika sampah itu masuk kelompok organik, maka kita kelompokkan menjadi kelompok organik dan anorganik menjadi kelompok anorganik. Nah, kemudian ketika sampah itu sudah dipilah, sudah dibagi menjadi 2, maka mana yang akan kita olah? Yang misalkan kita akan mengolah tentang anorganiknya, maka sampah itulah yang kita olah. Kemudian yang sampah organiknya kita olah juga menjadi bentuk yang lain. Kemudian ketika tadi kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana ketika sampah itu tidak kita bersihkan, tidak kita pilah-pilah. Coba, jika sampah ini ada di sekeliling kita, apa yang akan terjadi? Menjadi sarang nyamuk. Menjadi sarang nyamuk. Oke. Iya. Iya, bau tidak sedap. Kemudian dipakai sarang nyamuk. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi banjir. Itulah sebagian akibat dari kita tidak memperhatikan lingkungan kita, artinya tidak peduli dengan sampah. Dengan demikian, Ibu mengharap kepada kalian, bagaimana kalian peduli dengan sampah. Yang pertama sudah ditanamkan dari awal kalian menjadi anak didik, anak sekolah, bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita itu akan terlihat bersih, sehingga kita menjadi sehat. Ini tidak hanya di sekolah saja, tapi kita lakukan di lingkungan di mana kita berada. Itulah sekilas tentang sampah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi, dengan kita melihat tayangan tadi, kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, yang peduli lingkungan, sehingga jadi generasi yang kuat. Semoga ini akan dilaksanakan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, berhubung sudah jelas kita tadi tentang sampah, dan sekarang supaya kita langsung mempraktekkan, nah kita tahu sampah organik dan anorganik, maka untuk sekarang kita memulainya dengan memilah sampah di luar ruangan kelas atau di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk itu mari kita keluar ruangan untuk memilah sampah dan memungut sampah mana organik dan mana anorganik. Anak-anak, kita sudah berada di luar ruangan. Nah, tujuan kita ini adalah untuk mengambil sampah, dan nanti sampah ketika kita sudah mengumpulkan sampah ini akan kita pilah-pilah ya. Jadi sekarang tugas kita mengumpulkan sampah. Ini yang kelompok ini.
sampah yang kita tadi ambil sekarang masih tercampur menjadi satu. Di sini kita lihat bahwa ada organik dan anorganik. Nah, ketika sampah ini masih menyatu, maka yang harus kita lakukan adalah memilah, karena kita pada saat ini harus memilah sampah. Kemana dimasukkan sampah yang organik dan kemana sampah anorganik yang harus kalian pilah. Nah, sekarang untuk mempermudah kita dalam pemilahan, silakan 2 orang untuk ke depan untuk memilah sampah ini. Dan dilihat di tempat sampah itu kemana kalian memasukkan sampah itu sesuai dengan tulisan yang sudah ada di tempat sampah ini. Silakan maju ke depan 2 orang untuk memilah sampah. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang anorganik yang akan kita jadikan nanti pupuk. Silakan. Oke, silakan berdiri kembali. Nanti jangan lupa cuci tangan ya. Nah, anak-anakku sekalian, berhubung nih sampah sudah kalian pilah, dengarkan, sampah sudah kalian pilah. Yang pertama ini namanya apa? Sampah organik. Yang ini? Organik. Nah, jadi kedua sampah ini beda apa sama? Beda. Berhubung berbeda kedua sampah ini, maka cara pengolahannya pun nanti akan berbeda, sehingga kalian tadi diwajibkan untuk memilah sampah ini. Ketika sampah yang ini kita buat nanti pengolahannya lain, dan dengan yang ini beda juga pengolahannya. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya mungkin di pertemuan yang akan datang, bagaimana cara pengolahannya nanti kita jadwalkan bersama, sehingga apa? Sehingga akan mempermudah kita di dalam melaksanakan pengolahan sampah ini. Dan kemudian di tempat yang berbeda ya, masih di lingkungan sekolah kita ini SD 131-1 Jangga Baru, cuman di tempat yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga sampah-sampah ini menjadi sampah yang berguna ya untuk kita semua. Sekian, terima kasih anak-anak, karena kalian sudah menjadi anak yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah memilah sampah ya, ada organik dan anorganik. Nah, pada hari ini kita akan memanfaatkan dengan membuat karya yang kalian bisa, yaitu dari kardus. Nah, kemudian perhatikan kardus yang sudah disediakan, yang sudah kalian bawa ini, nanti kalian buat apa saja yang kalian bisa dengan memanfaatkan ini, sehingga nanti jika hasilnya maksimal, maka nanti akan kita dipasangkan atau akan kita diikutkan di hasil karya ya. Mudah-mudahan apa yang kalian buat nanti dengan memanfaatkan sampah ini akan menjadi sebuah karya yang bisa menginspirasi semua orang atau teman-teman kalian yang lainnya. Oke? Sekarang silahkan dimulai. Buatlah, terserah gambarnya, mau gambar rumah atau gambar apa kalian buat. Yang jelas yang dibuat dari bahan kardus ini. Alat-alatnya sudah kalian bawa? Sudah. Itu harus ada lem, ada gunting, cutter, dan tentunya kardus yang akan kalian buat sebagai bahan pembuatan nanti, entah apa yang mau kalian buat ya. Silahkan sekarang dimulai dari sekarang. Nanti setelah itu hasilnya akan kita pampang di depan kelas.
tentunya Ibu berharap hasilnya akan sangat memuaskan untuk kita semua. Jadi nanti siapa yang mau tampil ke depan dengan menampilkan hasil karyanya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil karya kami dari sampah anorganik. Kami membuat rumah. Ibu tanya ya, jadi rumah yang kalian buat ini mestinya terinspirasi apakah rumah adat ataukah rumah biasa aja yang kalian buat ini? Rumah biasa. Nah, jadi perhatikan di depan. Nah, di depan yang kalian buat itu, Ibu tanya ya, nanti kamu buat nggak tahu tujuannya. Ini apa kira-kira? Ini pohon. Pohon itu gunanya untuk apa? Supaya lingkungan kita, iya, jadi dengan adanya pohon lingkungan kita akan terasa asri. Nah, kemudian ingat ya, jika besok membuat karya lagi di sampingnya atau di depan dibuat tempat sampah supaya kita melihat bahwa iya, ketika di lingkungan kita ini harus ada tempat sampah, jadi tidak membuang sampah di sembarang tempat. Oke, sudah. Ibu ucapkan terima kasih banyak apa yang kalian buat. Ibu kira sudah cukup bagus. Mudah-mudahan kalian bisa meningkatkan lagi dan intinya supaya sampah tidak berserakan, tidak menyebabkan lingkungan kita kotor, sehingga apa? Sehingga terus kita manfaatkan dan terus tidak bosan untuk memilah sampah, kemudian untuk memanfaatkan sampah sehingga sampah ini bisa menjadi cuan, bisa menjadi uang. Siapa tahu hasil karya kita bisa kita uangkan. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bukan ibunya manggil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kawan kita yang mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita semua. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil karya dari sampah anorganik yang kami buat sekarang. Ya terus. Saya membuat rumah dengan dengan teman-teman saya. Ya. Nah, Dan iya apa lagi? sekarang ditanya, tadi kelompok 1 sudah menampilkan dengan karya yang sama yaitu rumah. Nah, sekarang ada sedikit perbedaan yang kalian buat itu ya. Kalau ibu tadi tanya itu rumah adat atau rumah biasa, katanya rumah biasa. Sedangkan ini gambar rumah ini kali ibu tanya inspirasinya apa? Coba kalian buat, lihat dengan melihat ini. Kira-kira rumah ini apakah rumah model zaman sekarang atau rumah adat? Ibu tanya dulu supaya tahu rumah. Ya. Kemudian yang kalian buat ini, nah yang belum sempurna ya, karena di sini tidak ada tempat sampahnya. Kemudian di depannya tidak ada
pohon-pohonnya supaya rumah ini menjadi lingkungan yang asri. Jadi untuk ke depan tolong diperbaiki ya. Ini sudah bagus, sudah hebat, supaya lebih sempurna. Jadi besok bisa kalian tambah untuk di depannya hiasan-hiasan, yaitu dengan di sini menampilkan gambar pohon atau bunga-bunga ya, supaya lebih indah. Dan jangan lupa tempat sampahnya dibuat supaya tahu tentang kebersihan dan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang bersih. Mungkin itu, jadi tetap berkarya dan diucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah bisa memanfaatkan sampah anorganik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman kita yang sudah menyampaikan hasil karyanya. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu yang hebat. Dari awal kita sudah mengambil sampah, kemudian memilah sampah, yaitu sampah organik dan anorganik, sehingga apa? Sehingga kita sampai kepada pembuatan atau pemanfaatan dari sampah yang sudah kita pilah. Nah, untuk dijadikan sebagai bahan acuan kita ke depan, bahwa kalian sudah bisa membuat dari sampah yang sudah kita pilah ini, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi sampah yang berserakan, tidak ada lagi kertas-kertas yang berserakan, sehingga sampah ini menjadi hasil karya yang berharga ya. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa di dalam pembuatan karya kalian harus terus untuk lebih ditingkatkan, sehingga apa? Sehingga akan menjadi hasil karya yang layak untuk ditampilkan. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada panen hasil karya. Jadi besok kita tampilkan pada acara tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya pembuatan hasil karya yang pemanfaatannya dari sampah kardus ini akan senantiasa terus meningkatkan keterampilan kita, khususnya di kelas ini. Semoga kita semua bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain. Sekian dan terima kasih.